all women. Oke, kita tunggu yang lainnya dulu Bapak Ibu. Tinggal berapa orang yang belum bergabung ya? Kalau di dalam LMS itu jumlah peserta itu ada 25-an kalau tidak salah Bapak Ibu. Sementara yang mengerjakan tugas, yang mengerjakan LK-nya, terakhir update tadi malam sama Pak Nabil itu ada 18 kalau tidak salah, 18 orang. Saya baru ngerjain tadi pagi. Baru ngerjain tadi pagi, luar biasa. Masih saya baru subuh tadi saya upload karena laptop saya ngadat minta ampun, jadi harus istirahat dulu ikut tidur, jadi nggak bisa banget gini dari siang. Mohon maaf Pak Sofyan, bukan berarti ada kesengajaan ya. Memang ini harusnya waktu ini, cuman saya masih parno mau ke tempat-tempat untuk servis itu. Mohon maaf, ini alhamdulillah bisa dibuka. Kalau nggak bisa dibuka, rencananya saya pakai handphone. Maaf ya Pak. Iya benar. Jangan ini dulu, jangan bepergian dulu ya. Tidak ini. Saya dari kemarin saya pending untuk bawa laptop ini. Saya bilang, aduh ya Allah, ini memang nggak bisa ngetik sama sekali sampai saya kemarin tuh suami saya udah tutup dulu, kamu tidur sampai. Memang dibuat rapat sampai jam berapa tuh, 3:30 rapat manajemen sekolah, jadinya saya keluar dari aktivitas dulu kemarin itu. Oke, tidak apa-apa ya Bu Winarni. Yang terpenting sudah mengumpulkan. Karena di LMS itu kalau misalnya diperhatikan itu due date-nya saya ubah sampai tanggal berapa itu bisa Nabil bisa dilihat. 1 Juli. Sampai 1 Juli ya. Biar semua itu bisa bisa mengumpulkan ya. Ibu Siti Suhariyah, karena saya sedang mengikuti raker. Ibu Siti Suhariyah di kelas ini ya? Iya, Pak. Oke. Sudahlah. Tinggal berapa orang lagi yang kita tunggu ini, Mr. Nabil? Sebelum kita mulai. 14. Saya chat Miss Nia, tapi belum ada balasan. Terus Ibu Nadia Putri lagi sakit Pak, katanya beliau positif COVID bergejala, jadi masih belum. Untuk tugasnya juga minta izin untuk telat, katanya untuk menyusul nanti insya Allah kalau udah sehat lagi. Oke. Sebenarnya yang COVID kemudian gejala corona itu setahu saya masing-masing kan punya kesempatan untuk bisa isoman sebenarnya kan ya, isolasi mandiri. Dan ketika isolasi mandiri, ketika tidak mengerjakan apa-apa, justru sebenarnya tubuh itu tidak semakin kuat sistem imunnya ya. Jadi harusnya walaupun sedang isoman atau tetap beraktivitas, beraktivitasnya tentunya di dalam rumah ya, sehingga benar-benar ada kegiatan, kemudian tidak jadi stres ya. Karena yang penyebab paling dominan kalau menurut saya kaitannya dengan COVID, corona itu sebenarnya pada sugesti masing-masing, kemudian baru gejala kemudian langsung digunakan untuk tidur terus tidak melakukan aktivitas ya. Saya kira itu keliru ya, seperti itu ya. Harusnya semakin senang untuk berolahraga, kemudian berjemur, kegiatan-kegiatan positif lainnya yang membuat sistem imun itu kembali bisa bekerja dengan baik ya. Gitu ya Bapak Ibu. Oke, sudah 19 dengan saya dan admin P2KPTK2 Jakarta Pusat. Berarti totalnya 17. Dan di LMS itu kalau dilihat partisipannya ada berapa Mr. Nabil? Harusnya 25 ya? Iya, 25 Pak, fullnya. Fullnya, iya. Dan ini Bu Sri Mulyati tidak bisa mendengarkan suara saya katanya. Yang lain jelas ya? Jelas. Oke, Ibu Sri Mulyati mungkin silakan, sinyalnya sepertinya ya, kendalanya. Ibu Sri Mulyati, or maybe you can dicabut dulu headsetnya, kemudian dicolokin lagi.
Gitu. Siapa tahu nanti bisa normal kembali, ya. Nggak bisa. Nggak bisa. Nggak bisa. Masih begitu aja, Pak. Ibu Tuti, karena Ibu Tuti itu selalu ini menggunakan 2 perangkat ya, Ibu Tuti Asmurni ya. Ya, karena kemarin videonya nggak bisa di turn on gitu, Pak. Oh gitu. Sekarang sudah bisa. Ini yang Sekarang bisa, bermasalah. tapi hasilnya begini. Ini yang bermasalah menggunakan handphone atau menggunakan laptop atau komputer? Ini laptop. Oh, laptop. Ya. Oke. Kalau saya biasanya bermasalah dengan webcam seperti itu, seperti kemarin saya cabut terlebih dahulu, kemudian dimasukkan kembali. Ya. Nah, ini pakai webcam yang ini yang eksternal atau langsung dari laptopnya, Ibu? Langsung dari laptop, Pak. Oke, berarti coba Restart aja coba. ya dimatikan terlebih dahulu, kemudian baru dihidupkan kembali. Oke, Pak. Ya. Oke. Dan sudah ada kabar dari yang tidak pernah muncul sama sekali itu, Mr. Nabil. Ada Pak Idris, kemudian ada siapa lagi tuh? Ya pokoknya yang Nadia Putri. Nah, Itu Nadia yang tadi- Putri. Ya, itu yang tadi positif, Pak. Oh, itu yang Ini- punya anak ini- kecil itu ya? Iya, punya anak kecil. Kemarin baru ke klinik katanya, baru nerima hasil siang. Jadi baru tahu. Gitu. Ini udah saya minta ini sih, apa untuk sekedar join gitu. Kalau mungkin off cam dan juga iya. Iya. Kalau untuk Pak Idris belum ada info lagi, Pak. Belum ada info lagi. Ya udah, berarti kemungkinan memang beliau tidak mengikuti pelatihan sepertinya. Ya. Oke, saya kira kita mulai saja ya, karena sudah hampir jam 8-an ya. Silakan Mr. Nabil dibuka kelasnya, kemudian ada ice breaking terlebih dahulu sebelum kita mendiskusikan topik berikutnya. Silakan. Okay, thank you, Pak Sofian Hadi, for the opportunity to open this class. So allow me to first open our session today by reciting some prayers. So yes, let's start praying together again according to our own beliefs. Okay, so let's pray together. Pray together. Begin. Okay, thank you. So now as for the ice breaking part, is anyone got an idea on how to do ice breaking? Perhaps someone want to volunteer to suggest an activity for our ice breaking part before I get to choose someone, perhaps. No one. Okay. I'm seeing about perhaps how about Miss Farah? Miss? Do you have any idea what should we do about our ice breaking part in this session? Thank you. Oh my God, Mr. Nabil. I don't have any idea. Perhaps anything, Miss? Maybe anyone, please? You can choose them if they cannot accept the offer here, Mr. Nabil. You can switch it with the other one. Nah, come on. Okay. Mau ada Mr. Nabil. Okay. Yep, that's a good idea, ma'am. How about Miss Mawadah? Yes. Saya udah kemarin. It's Yang okay if lain. you have any Never mind. other idea. No, I have no idea. Yeah. Yang lain, the others please. No, the other. Perhaps Winarni. She has perhaps from many our senior.
How about Ma'am Winarni? Can Bu you help Winarni? us, Ma'am? Come on, do it now. Aduh. Apa ya? Senam boleh kali ya? Yeah. Yes, perhaps anything. Supaya meningkatkan imun kita kali ya ini. Mhm. Ya, 40 menit. Oke, ya kita mulai. Mungkin Bapak Ibu sudah pernah melakukan ini nih, senam untuk jari-jari kita, asam urat. Itu biasanya kita lakukan berdiri, kita boleh sambil duduk ya Bu. Saya itu, sorry. Ikuti gerakan saya. Mohon maaf, ini Miss Winarni, ini nama ice breaking-nya tadi jari-jari asam urat. Apa tadi? Ya, jadi, Apa tadi? Oke, senam untuk asam urat. Oke. Nangkal asam urat. Oke, follow me. Oke ya. Oke. Saya hitung setiap gerakan 2 kali 8 ya. Oke. Ya, oke. Start from now. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Can you make it slower? Because it seems like... Okay, like this. Gini ya. 1, 2, Kasih contoh. 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, Okay. 3, How is 4, 5, 6, 7, 8. Okay, like this. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. And then like this. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. And then with the right hand. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay. Oke. Alright, thank you, Ma'am Winarni. Semoga setelah ini kita semua anti dan kebal dari apa tadi? Jadi saya berkeringat saya. Okay, thank you very much, Ma'am Winarni. So I just send it back to Mr. Sofian Hadi. Please. Okay. Thank you very much, Mr. Nabil, and then also Miss Winarti. It seems like not asam urat ya, tapi bingung tadi gerakan gitu gini-gini banget ya. Berarti Kak Sofian nggak biasa senam. Karena mencontohkannya tadi kayak orang sedang ngamuk gitu. Oke, terima kasih banyak tetapi ya Miss Winarti sudah memandu kita untuk ice breaking pagi ini. Kita mulai saja Bapak Ibu. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihim wa sahbihim ajmain. Amma ba'd. Yang saya hormati, yang saya banggakan Bapak dan Ibu guru SMK yang mengampu mata pelajaran bahasa Inggris khususnya di wilayah Kota Administrasi Jakarta Pusat ya. Alhamdulillah pada hari ini merupakan hari pertama pelatihan Bapak Ibu ya. Hari pertama hari keberapa? Pertama ditambah 3. Pertama tambah 3. Oke.
Hari ini merupakan hari keempat ya, hari keempat pelatihan dan hari ini kita akan membahas yang hots ya. Biasanya kalau membahas kaitannya dengan hots itu semuanya bersemangat ya, karena sesuai dengan apa yang kita harapkan pada level sekolah menengah kejuruan, tentunya kaitannya dengan keterampilan berpikir tingkat tinggi. Ya, itu untuk yang hots-nya. Kemudian saya berharap juga masing-masing sudah mendownload, masing-masing sudah mengintip, membaca kaitannya dengan hots. Oke, ketika saya bilang seperti itu, masing-masing sepertinya langsung lihat layar, langsung lihat handphone, dan lain sebagainya. Tidak apa-apa. Bagus ya. Berarti masing-masing memang sudah menyiapkan bahwasanya hari ini kita akan membahas kaitannya dengan penyusunan soal HOTS, kemudian pertanyaan-pertanyaan atau soal-soal HOTS itu seperti apa sebenarnya. Ya, akan tetapi sebelum kita nanti membahas lebih detail, saya akan meminta, karena ini jumlah partisipannya sedikit, jadi masing-masing harus punya prior knowledge dulu ya. You gotta explain your prior knowledge, your prior understanding related to HOTS ya. Jadi masing-masing akan saya minta tentunya untuk silahkan mencoba untuk memberikan penjelasan singkat saja, tidak apa-apa, kaitan dengan pemahaman HOTS yang dimiliki oleh Bapak dan Ibu guru semuanya. Oke, I'm gonna choose yang paling siap kelihatannya sambil melihat kanan kiri. Yang paling siap sepertinya Miss Vicky tuh. Tegang sekali sepertinya menghadap ke kamera. Okay, Miss Vicky, come on, you will be the first. Do you mind please try to enlighten us with your comprehension about HOTS? Yeah, what is it HOTS in learning process, and then what is it the example of HOTS thing when you deliver your learning material for your students? Come on, Miss Vicky, silakan. Oke, Bismillah, saya akan mencoba untuk memberikan apa HOTS menurut saya. HOTS itu terdiri dari, kalau yang kognitifnya ya, dari level 4 sampai level 6. Itu dari menganalisis, mengevaluasi, dan membuat. Kalau misalkan contoh pengaplikasiannya, seperti yang kemarin contohnya itu dari recount, pertama-tama muridnya menganalisis dulu bagian-bagian apa saja yang terdapat di recount. Misalkan mereka membuat list kata verb apa saja yang ada di sana. Misalkan mereka sudah mengetahui verbnya setelah subjek, berarti kan verb, mereka menulis verb. Ternyata setelah dikumpulkan mereka mendapatkan ternyata verbnya itu verb 2. Jadi mereka bisa menyimpulkan, kita masuk ke bagian 5, mereka bisa menyimpulkan kalau misalkan verbnya itu memakai simple past tense. Dari dia sudah menganalisis lalu mengevaluasi, dari situ mereka bisa membuat contoh teks dengan menggunakan simple past tense. Sederhananya sih kayak gitu sih, Pak. Mungkin saya ada kekurangannya gitu, Pak. Okay. Thank you very much, Miss Vicky. And then now let's switch with Mr. Samsurijal. Okay. Diman, please try to enlighten us with your comprehension about HOTS, higher order thinking skill, please. Okay, I think yes, HOTS. It's depend on for 3. I think cognitive, affective, and sociomotor. But for cognitive, I think yes, level 4, 5, 6. And then we have to give about untuk menerapkan pembelajaran HOTS itu terdapat beberapa langkah nih yang harus kita lakukan. Pertama, guru harus menganalisis kompetensi dasar KD dari berbagai mata pelajaran dan menentukan apakah kompetensi dasar itu sudah pada kemampuan HOTS atau belum.
Kemudian yang kedua, kompetensi dasar itu dikembangkan melalui kisi-kisi soal sehingga guru memang harus juga menyiapkan format kisi-kisi soal. Dan ketiga, guru juga dapat menggunakan stimulus yang menarik dan kontekstual. Stimulus tersebut bisa berupa teks atau bacaan, cerita, gambar, diagram, peta, dan sebagainya. Serta yang paling tidak kalah penting adalah membuat pedoman penilaian atau kunci jawaban yang harus kita ketahui juga dalam HOTS. Soal-soalnya harus berbasis pada permasalahan yang nyata atau kontekstual. Sementara itu, ya biar berbagi kepada yang lain juga, jangan sampai habis. Kita sharing aja. I think from me that's all. Thank you. Okay, thank you very much, Mr. Samsul Rijal. And then the typical of your answer, it's look like it is a textbook kind of answer. Yeah. Okay. What I want you to explain here, try to compare about what that written on the book and then with your own experience while delivering, yeah, and then while using HOTS for your students. Next, we're gonna go with Miss Maula. Miss Maula, come on. Miss Maula, tumben wajahnya tidak full sekarang loh, sepotong-sepotong. Silakan. Oke. Silakan, Miss Maula. Ya. Kalau menurut saya soal-soal itu disusun berdasarkan pertama tadi kurikulum yang sudah ditentukan. Kemudian tingkatannya adalah tadi sudah disebutkan dari tingkatan menganalisis, mengevaluasi dan kita. Terus kemudian yang tidak harus dilupakan adalah ketika membuat soal, seperti contoh kemarin, contoh dari yang sudah dilakukan oleh Pak Sofyan, sebetulnya soal HOT. Kami diberikan pertanyaan, tetapi dibebaskan untuk memberikan respon atau jawaban menurut versi kita masing-masing. Walaupun pada akhirnya kita sebagai guru dan Bapak kemarin mencontohkan selama 3 hari ini tetap memberikan rambu-rambu jawaban yang bisa menjadi patokan dari berbagai jawaban versi kami, versi siswa nanti setelah diaplikasikan, guru tetap memberikan jawaban yang paling tidak merangkum dari semua jawaban, memberikan rambu yang pasti bahwa ini dari semua jawaban ini yang mendekati yang benar. Jadi diberikan kebebasan untuk memberikan alternatif respon atau jawaban, tapi tetap guru menjadi fasilitator. Yang kedua, pada HOT tidak hanya menilai masalah pengetahuan, tetapi juga harus ada proses keterampilan dan sikap. Itu. Selanjutnya adalah konteks soalnya atau stimulus yang diberikan itu bisa berupa fakta dalam kehidupan, peristiwa nyata, atau fenomena maupun masalah yang sifatnya sudah pernah dialami oleh orang lain atau siswa itu sendiri. Kemudian bentuk soalnya tidak hanya berupa soal pilihan ganda, tetapi bisa juga soalnya bentuknya esai. Saya kira itu Pak, terima kasih. Oke, terima kasih banyak Miss Maula, luar biasa. Miss Maula sudah langsung bisa menyimpulkan kaitannya dengan contoh pertanyaan yang sudah diberikan, kemudian juga dengan kegiatan kita yang sebelumnya. Ya, terima kasih Miss Maula. Selanjutnya ada yang ingin atau harus saya tunjuk? Silakan. Come on. You may explain anything about HOT. Silakan, siapa kira-kira? Oke, Miss Nina sudah tersenyum. Come on, it's your turn, Miss Nina. Aduh, sudah Miss Mola yang senior kan udah mengarahkan. Oke, thank you. HOTS ini higher order thinking skills. Jadi yang saya tahu di sini soalnya harus berbentuk seperti menganalisa siswa setelah membaca. After
the students read the text. The student can analyze, membandingkan, compare, maybe menghitung, count, dan memahami konsep. Jadi di sini tidak hanya, kan ada kognitif 1, 2, 3, seperti kognitif 1 misalnya remembering, kognitif 2 understanding, kognitif 3 application, kemudian analyzing sampai mencipta, creating, evaluation, dan creating. Di sini here the student encouraged to know the application, analyzing, evaluating, and creating. Jadi HOTS diharapkan membuat soal yang tingkatannya ke C3 sampai C6 ya, sampai C6. C4 ya. Kalau anak SMA mungkin sampai 6, kalau SMK C3 dan C4 SMK. Karena tingkat ke C6-nya agak susah. Bisa C3, C4, C5. Lalu di sini bentuk soalnya seperti apa sih? Bentuk soalnya merangsang anak untuk berpikir analitik, berpikir logika, lalu dia bisa memahami konsep, bisa membanding. Lalu pertanyaannya biasanya seperti apa? Mengapa? What's your opinion? What do you think of? Ada jawabannya bisa dalam multiple choice, ada essay, boleh untuk tertulis. Kalau untuk yang oral nanti bisa ke debate. Nah, di sini yang jarang diterapkan guru-guru. Lalu ada soal, misalkan gini, contoh dalam bahasa Inggris, saya pernah lihat di udah lama itu, soalnya ada apa itu yang diagram lingkaran. Ada soal SMK itu pernah diagram lingkaran. Lalu pertanyaannya anak mencari persentase, itu termasuk HOTS. Jadi bisa dari soal gambar, lalu anak menghitung HOTS. Lalu ada soal misalnya situasi sekarang, lalu anak diberi pertanyaan, what's your opinion? What do you think of? Itu HOTS. Jadi prinsipnya HOTS itu merangsang anak supaya bisa berpikir logik, supaya bisa menganalisa. Nah, yang di sini saya lihat debate kebetulan suka debate itu, English debate itu bisa juga seperti apa itu melatih anak untuk berpikir HOTS itu. That's all I think. Cuma nambahin yang tadi teman-teman. Oke, thank you. Anyone else? Dari tadi ini mayoritas ibu-ibu, silakan selanjutnya sekarang yang bapak-bapak ya. Come on, Mr. Bambang atau Mr. Nabil, silakan. Come on. Silakan mungkin Mr. Bambang duluan. Nabil merangkum. Silakan Mr. Bambang, masih di mute sepertinya. Mohon Pak Bambang. Mengenai pembelajaran HOT ini, ya untuk menciptakan critical thinking, pemikiran yang kritis, untuk ya dimulainya dari C3 ya, C3 sampai C5 ya. C3 itu masuk ke HOT juga. Terus ya kombinasi di antara kognitif, afektif, psikomotorik itu, jadi mungkin perlu ada stimulasi juga tentang soal-soal berupa apa ya? Soalnya bisa juga mengenai pilihan ganda, bisa juga essay. Kalau pilihan ganda di sini, kalau tergantung levelnya ya, bisa juga disuguhin apa? Kalau di SD itu kan ada soal cerita gitu ya. Biasanya kan anak-anak itu menghitung secara angka per angka aja gitu ya. Begitu dibuat HOT bisa juga dibuat dalam soal cerita gitu ya. Akhirnya anak itu kadang-kadang memahami soal yang biasa angka dari angka, begitu dijabarin di dalam bentuk kalimat,
ya, dipandu dengan itu ya soal jenis hot gitu ya. Jadi anak-anak kadang-kadang bingung juga itu, begitu dijabarin di kalimat yang tadinya langsung, kalau langsung bisa ya, kayak angka gitu ya, menghitung angka gitu, itu gampang gitu. Begitu dimasuk di kalimat, dibuat sebuah cerita ya kan, Pak Andi mempunyai ayat berapa, bla bla bla. Anak tersebut bingung akhirnya ya. Nah, akhirnya dijelasin lagi, ya kan, dikasih pengertian, akhirnya bisa ya. Mungkin harus ada pembiasaan kali ya. Kalau nggak ada pembiasaan yang selama ini kita itu waktu kita sekolah dulu ya, itu tidak ini ya, belum hot gitu ya. Begitu hot ke sini mungkin agak kurang biasa gitu ya. Nah, anak-anak ini butuh pembiasaan juga tentang hot ini. Biar nanti ya kayak yang kemarin itu juga gitu. Jadi begitu dipasang di banyak kelabakan juga gitu ya. Termasuk gurunya sendiri harus pembiasaan juga kali ya. Gurunya sendiri kadang-kadang kita ini masih apa ya, masih alamiah aja gitu ya. Padahal kita udah dituntut di sono, tapi kita masih di sini aja lah. Nah, gurunya sendiri juga mungkin ada perbaikan, peningkatan. Ya pembelajaran juga gitu ya kita semua ini, karena waktu kita zaman guru-guru kita ya, senior-senior kita dulu, kita tidak diajarin itu. Ya nggak sampai ke situ. Jadi, begitu zaman udah berubah, nah, ada perubahan-perubahan di sini ya kita ya mengikuti itu. Saya kira itu nambahnya dikit Pak Sofian. Oke, terima kasih banyak Mr. Bambang, luar biasa ya. Memang kalau guru-guru senior itu bijak sekali ya, biasanya ketika memberikan pendapat mereka. Silakan selanjutnya Mr. Nabil. Oke, Mr. Nabil ini harus pendapatnya mewakili yang milenial ya, mewakili guru-guru zaman now, ya. Guru-guru yang ini guru-guru yang melek dengan ini teknologi. Silakan. Oke, semoga bisa, Pak. Oke, silakan. Ini sudut pandang saya aja kali ya untuk melihat HOTS ini. Ini kan juga ada ranah kognitifnya gitu. Jadi saya mikirnya ini ranah kognitif mirip seperti ketika kita membuat skripsi atau tesis atau disertasi seperti itu. Kan di sini ada C1 sampai C6. Nah, mungkin di sini skill ini nggak hanya dibutuhkan oleh para mahasiswa aja, tapi sekarang juga siswa udah harus terbiasa gitu dengan skill-skill ini. Dimulai dari yang pertama, mahamin, yaitu seperti kalau ibaratnya skripsi itu bab 2-nya itu kan ngumpulin teori kayak gitu, kemudian disusun yang mana yang teorinya cocok C3, kemudian dianalisis ya, terjun ke lapangan penelitian seperti itu, kemudian evaluasi ada yang mencurigakan apa enggak nih, yang kiranya masih ada gap seperti itu, kemudian baru kita menciptakan ya, membuat argumen seperti itu. Nah, itu untuk yang ranah kognitifnya seperti itu. Nah, kalau untuk yang afektif saya mikirnya dia sikap dari penerimaan muridnya gitu ya. Kemungkinan banyak yang nggak ter-engage murid-muridnya itu, entah mungkin ini pengalaman saya gitu ya, mungkin karena saya yang ngajarnya terlalu monoton begitu-begitu aja, dan juga dari dia nggak penerimaannya itu mungkin ya masih bosan-bosanan seperti itu, dan mungkin kalau saya mengatasinya ini dengan diskusi, jadi kalau seperti itu dia lebih fresh lah istilahnya, kayak kita bisa bercanda-canda juga sama temennya seperti itu. Kalau untuk skill motorik ya mungkin seperti ke praktek mungkin ya, seperti yang tadi disebutkan oleh Mem Nina, itu menurut saya tepat sekali untuk English debate ya, itu sangat menggugah siswa menurut saya. Jadi kan karena menurut saya yang saya amati selama ini mereka itu sifat kompetitifnya lumayan tinggi, jadi mereka nggak mau membiarkan lawannya itu untuk menang, terutama dalam berargumen, tapi tetap harus bersikap kondusif seperti itu. Mungkin itu aja kali ya yang
Oke, terima kasih ya. Kalau guru milenial menjawabnya langsung pakai analogi ya tadi ya. Oke, kayaknya masih ingat LK yang kemarin. Yang kemarin ya. dia. Oke, thank you Mr. Nabil. Ya, luar Welcome. biasa kaitannya dengan pemahaman tentang konsep HOTS. Ya, selanjutnya satu lagi silakan siapa? Siapa yang ini yang jarang sekali saya mendengarkan suaranya siapa? Ya, Widi. Widi. Bu Rina. Bu Widi, come on. Bu Widi. Yang mana nggak ada ya? Oh iya, Bu, iya. Come on, Baik, Miss Pak. Widya Stuti, silakan. Mudah-mudahan suaranya kedengeran nih. Nah, ini sekarang sudah bagus. Jelas, ya. Jelas. Alhamdulillah. Sejelas backgroundnya, Bu. Wah, itu keren, abstrak ini ya. Oke, silakan. Baiklah, saya akan mencoba menjelaskan tentang tadi ya, tentang apa yang sudah diungkapkan teman-teman ya. Sejauh ini ya sama saja ya. Jadi konsep pemahaman HOTS itu siswa sudah memahami konsep. Jadi dia hanya apa istilahnya setelah itu adalah proses kelanjutan, yaitu analisis. Jadi siswa itu karena sudah memahami konsep, maka bisa mulai memilah-milah gitu. Oh, ini bagian-bagiannya ini ciri khasnya ini. Seperti yang sudah dijelaskan oleh Mbak Vicky tadi ya, misalnya mengenai sebuah bacaan. Jadi bacaan yang kemarin itu tentang apa? Lupa saya. Ya, recount text. I'm sorry. Ya, tentang recount text. Jadi di situ kan ada dua tuh ya. Jadi siswa sudah mulai memahami konsep. Oh, ini yang historical, ini yang personal. Jadi di situ mereka sudah mengetahui ciri khas masing-masing. Jadi sudah mulai bisa memilah-milah, menganalisa bagian-bagiannya. Jadi jika dia menghadapi sebuah soal bacaan, dia sudah tahu unsur-unsur apa yang ada dalam bacaan itu yang harus diperhatikan. Setelah proses analisa itu, mungkin ada soal yang memberikan pertanyaan tentang analisa, maka dia akan langsung bisa mendapatkan jawaban itu. Karena dari pemahaman konsep tentang ya bacaan, jenis bacaan. Jadi kalau kita sudah memahami, oh ini bentuk soalnya seperti ini, oh ini bentuk soalnya seperti ini, maka dia akan tahu kelemahannya atau jawabnya harus begini. Gitu. Kemudian untuk yang level selanjutnya, untuk yang evaluasi, karena sudah memahami konsep seperti itu, jadi siswa bisa mulai mempertimbangkan kriteria atau standar apa saja yang dibutuhkan untuk menjawab sebuah soal. Jadi misalnya ada diberikan masalah apa istilahnya seperti memecahkan masalah begitu. Jadi siswa akan mampu memecahkan masalah sesuai dengan apa yang diminta pada konsep bacaan itu. Jadi dia sudah mulai ada pemahaman level tinggi. Nah, jika sudah sampai di situ, maka siswa akan masuk ke bisa menciptakan hal baru sesuai dengan contoh yang sudah diberikan. Jadi proses soal HOTS ini memang benar-benar kompleks, jadi memang sudah harus benar-benar kuat pemahaman konsepnya. Kira-kira seperti itu, Pak. Oke, luar biasa ya, Miss Widya Stuti ternyata punya idenya sendiri ya, punya perspektifnya sendiri kaitannya dengan HOTS ya. Satu lagi silakan. Oh iya, Miss Tina Nino biasanya juga punya ini ya, satu aliran dengan Mr. Nabil biasanya. Silakan, come on. Miss Tina Nino, do you mind please enlighten us with your hot thing, please? Aduh, kenapa saya, Sir? Oke, silakan. Oke, saya coba menjawab ya, Sir. Suara saya terdengar jelas ya? Jelas. Okay. Prinsip HOTS itu pada dasarnya sama. Ini saya hanya menambahkan sedikit seperti yang disampaikan oleh ibu-ibu dan bapak sebelumnya bahwa HOTS itu sendiri kan sebenarnya adalah
mengajak siswa untuk berpikir kritis dan kreatif. Dua konsep ini sudah ada di dalam HOTS itu sendiri, di mana cakupan atau tahapan yang ada di HOTS itu sendiri adalah berpikir kritis, artinya siswa menganalisa. Dalam tahapan menganalisa, kita mengajak siswa atau mengajarkan siswa atau mencoba melatih siswa untuk menganalisa sebuah masalah, katakanlah begitu. Kemudian setelah dianalisa, maka siswa akan mengolah pengetahuan, lalu mengevaluasinya, kemudian mengkomunikasikannya. Nah, tahapan terakhir dari HOTS itu sendiri adalah mencipta. Sama seperti yang disampaikan oleh Ibu, Ibu siapa tadi sebelumnya, saya lupa. Miss Widya. Oh ya, Miss Widya. Oh sorry. Seperti yang disampaikan oleh Miss Widya tadi, bahwa ketika siswa menciptakan sebuah karya yang baru, hal ini tentunya juga didasarkan kepada basic pengetahuan yang sudah mereka dapatkan sebelumnya. Sehingga ketika menciptakan sebuah karya yang baru itu, siswa benar-benar memahami konsepnya itu dengan sebaik mungkin. Sehingga tidak pemahaman ini tidak keluar dari konsep yang sebelumnya sudah diterapkan atau diajarkan oleh guru. Itu benar-benar dipahami dengan baik. Gitu. Lalu kemarin saya di awal sempat membahas, kita sedikit flashback di awal pertemuan yang pertama, bahwa bahasan kita yang pertama itu kan tentang guru diminta untuk bagaimana sih bentuk soal HOTS itu, kan di awal kita pernah membahas itu di pertemuan awal. Nah, itu kan salah satunya adalah bagaimana kita meng-create lesson plan, sehingga dalam penyusunan lesson plan itu benar-benar seorang guru ini diharapkan bisa memahami step atau cakupan dari HOTS itu sendiri, dan item-item yang harus benar-benar dipahami, sehingga saat assessment itu diberikan kepada siswa, seorang siswa itu benar-benar bisa memahami dan menghasilkan sebuah result atau hasil yang baik nantinya. Itu sih menurut saya. Terima kasih. Oke, itu saja Miss Tina Nino. Terima kasih banyak ya sharingnya. Dan saya kira semua tadi masing-masing sudah mempunyai prior knowledge kaitannya dengan HOTS ya. Ada yang memahami HOTS keterampilan berpikir tingkat tinggi itu pada beragam level sesuai dengan tadi mulai dari ada yang C3, kemudian ada yang mengatakan tadi C4 ya, kemudian sampai yang C6 ya. Kan tetapi Bapak dan Ibu guru semua, yang perlu digaris bawahi, yang perlu benar-benar dipahami, diingat kaitannya dengan HOTS itu sebenarnya adalah ketika proses pembelajaran yang terjadi, kemudian evaluasi yang dilakukan, selama ini fenomena yang ada, kenyamanan yang dirasakan oleh Bapak dan Ibu guru semua ketika memberikan evaluasi, memberikan tes kepada para siswa, itu biasanya hanya mengukur pada ranah pemahaman konsep saja. Ya. It is only their concept, their comprehension of a certain learning material that you give them. Ya, jadi biasanya yang menjadi permasalahan itu. Jadi yang diharapkan pada HOTS itu sederhananya yang tadinya itu konseptual kemudian berusaha untuk kita ubah menjadi kontekstual. Ya, makanya tadi dikemukakan ada real life situations. Ya, berdasarkan konteks kehidupan nyata yang tentunya dihadapi oleh para siswa. Ya, jadi kita percuma, saya berani mengatakan kita percuma memberikan ragam textbook berpuluh-puluh textbook
kepada para siswa kita, siswa-siswi kita, akan tetapi pemahaman mereka hanya terkungkung pada apa yang ada di dalam konsep-konsep tersebut itu saja. Ya, tidak selaras dengan apa yang mereka temui dalam kehidupan mereka sehari-hari misalnya, ya, sehingga itulah yang menjadi penyebab, ya, itulah yang menjadi dasar kenapa HOTS ya harus ada kontekstual di dalamnya. Ya, jadi yang tadinya pada tataran konseptual kemudian beralih ke yang kontekstual, ya. Sehingga dalam tahapan pembelajaran, ya, tentunya dalam tahapan pembelajaran tentunya Bapak dan Ibu guru diharapkan, ya, diharapkan tidak hanya berbangga hati, ya, ketika misalnya para siswa, para siswi itu paham betul dari lembar pertama sampai lembar terakhir modul misalnya. Ya, akan tetapi yang akan menyebabkan kita lebih berbangga lagi tentunya apa yang dipahami di dalam modul itu sudah mampu mereka implementasikan atau aplikasikan di dunia nyata. Ya, jadi tidak hanya berhenti pada oke, mereka sudah paham, ya. Apa selanjutnya setelah mereka paham? Ya, setelah mereka paham, tentunya kita berharap ada stage lanjutan. Ya, ada pengembangan lanjutan yang nantinya akan membuat para siswa, para peserta didik itu mempunyai kreasi-kreasi. Ya, dan kreasi-kreasi itu akan muncul tentunya jika stimulan-stimulan yang diberikan oleh Bapak dan Ibu guru itu juga sesuai. Ya, stimulan yang membuat mereka menjadi kritis, ya. Jadi kita tidak boleh hanya memberikan sesuatu yang ditangkap hanya oleh anggukan kepala saja bagi para peserta didik atau siswa. Tapi sekali-sekali kita harus memberikan ragam stimulan yang membuat mereka itu penasaran. Apa sih sebenarnya ini yang dikemukakan oleh guru ini? Ya, kemudian mereka menjadi punya keinginan, ya, untuk bisa mengetahui lebih lanjut tentang apa yang diberikan kepada mereka. Ya, jadi akan muncul ada autonomous learning, yaitu step berikutnya. Kemudian nantinya mereka akan dapat melakukan beragam kreasi-kreasi, ya, pada project, ya, berdasarkan project, ya. Dan kalau misalnya kita kembali ke model pembelajaran, ya, dalam model pembelajaran itu kaitannya dengan problem based learning yang beralih ke project based learning. Ya, jadi yang pertama-tama permasalahan yang kita alami di kelas yang Bapak dan Ibu guru semua alami ketika mengajarkan bahasa Inggris, ya. Itu kemudian kita berikan alternatif solusi. Dari ragam alternatif solusi yang kita berikan, tentunya aspek-aspek yang ada itu harus HOTS. Dan di pertemuan pertama atau kedua kalau tidak salah, kita sudah membahas atau mendiskusikan kaitannya dengan 5 yang harus ada. Ya. Ada lesson plan yang HOTS di dalamnya. Ya. Kemudian selanjutnya ada learning material yang juga HOTS, ya. Kemudian ada learning media yang juga HOTS, kemudian ada student tasks, dan terakhir ada instrumen penilaian yang juga HOTS. Ya, jadi harapannya ketika tahapan problem based di awal, kemudian dalam tataran HOTS itu sudah masuk nanti pada project based learning. Ya, masing-masing sudah dapat menghasilkan suatu produk. Ya, masing-masing sudah bisa ini ya, sudah bisa mengimplementasikan pemahaman konsep mereka menjadi suatu produk. Dan produknya tidak hanya berupa produk fisik, ya, bisa misalnya berupa tuangan ide, sharing ide, dan lain sebagainya. Itu juga merupakan bentuk produk di dalam HOTS, di dalam keterampilan berpikir tingkat tinggi. Kemudian yang harus kita benar-benar garis bawahi juga, level untuk yang SMK, level HOTS seperti apa yang kita harapkan dari mereka. Ya, misalnya untuk yang memahami level memahaminya sampai mana. Ya, kemudian kalau kita menargetkan sampai mereka mengkreasikan, kreasi seperti apa?
ya untuk tingkat atau untuk level yang SMK. Ya, jadi kita tentunya tidak akan memberikan tugas, ya, tidak akan memberikan input, ya, input yang tidak sesuai dengan output yang nanti kita harapkan dari mereka. Ya, jadi semuanya harus benar-benar punya punya kesesuaian, ya, dari input yang diberikan kemudian sampai output yang kita harapkan nanti dari para siswa. Ya, jadi seperti itu Bapak Ibu, saya kira sepintas ya kaitannya dengan ragam pemahaman HOTS yang sudah dimiliki oleh Bapak dan Ibu guru lainnya tadi. Sampai sini ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kita langsung akan menuju ke modul pembelajaran HOTS-nya. Silakan, ada pertanyaan? Sir? Ya, oke, come on. Oke. Sir, terkadang kita melihat bahwa setiap siswa itu tidak sama kemampuannya, nalarnya, atau sampai kemudian menganalisa. Terkadang juga kita lebih kesulitan ketika memang mereka itu nggak terbiasa dengan pemikiran nalar atau analisa. Terlebih lagi kami ini di sekolah swasta istilahnya dapat siswa yang ya boleh dibilang inilah ya sisa-sisa atau marginal lah. Nah ini yang memang agak kesulitan ketika kita menyampaikan ya sesuatu dalam bahasa atau yang lainnya, ketika kita mencoba untuk menawarkan atau metode tentang ini mereka cukup berat. Jadi kalau kita bandingkan sebetulnya kan SMK ini kan memang menjurus kepada kerja ya, yang dimana kebanyakan mereka juga menghindari hal-hal yang rumit gitu kan. Nah inilah yang terkadang kita di lapangan mengalami kendala, gimana kok mereka susah untuk memahami apa yang kita tawarkan, walaupun kita sudah sederhanakan, bukan berarti mereka nggak ngerti semua. Ada paling sekitar 20% lah yang kalau secara jujur mereka paham. Tapi kalau kita lanjutkan yang 80% ini keseret-seret, ini gimana, Sir? Ya, istilahnya memang ini problem gitu. Nah, kira-kira ada nggak tips atau metode ketika menghadapi posisi siswa yang seperti ini? Ya, thank you, Sir. Oke, terima kasih banyak Mr. Samsurijal. Saya mohon izin Bapak Ibu, saya akan berikan jawaban terlebih dahulu, sharing dulu. Setelah itu nanti saya minta yang lainnya untuk sharing juga. Mungkin ada yang mengalami hal yang sama juga. Sekolahnya itu merupakan sekolah luar negeri ya. Jadi kalau yang sekolah dalam negeri, saya kira tidak inilah. Kalau yang luar negeri itu kan biasanya orang-orang terpilih ya, Mr. Samsurijal ya. Oke, dan harus berbangga ya. Jadi kalau sekolahnya itu di luar negeri harus berbangga ya. Jadi banyak keistimewaan yang tidak dimiliki justru oleh sekolah dalam negeri ya. Oke, mohon izin Mr. Samsurijal, kaitannya dengan tips and trick, kemudian metode atau model pembelajaran yang sekiranya bisa diimplementasikan kaitannya dengan para siswa atau peserta didik yang ada di SMK tempat Mr. Samsurijal mengampu mata pelajaran bahasa Inggris. Pertama-tama Mr. Samsurijal saya sepakat bahwasanya untuk yang SMK level pengetahuan bahasa Inggris, level keterampilan pemahaman bahasa Inggris yang kita harapkan dari para siswa itu pada ranahnya praktikal. Ya, bisa kita sepakati ini semua ya Bapak Ibu ya. Praktikal nanti sesuai dengan bidang, sesuai dengan jurusan yang mereka ambil. Ya, dan saya yakin anak-anak teknik mesin itu ketika diminta okay, you gotta mix this formula into several part of sentences, mereka tidak akan senang seperti itu ya. Akan tetapi praktikal sesuai dengan jurusan, sesuai dengan peminatan mereka masing-masing. Ya, itu harus kita sepakati terlebih dahulu ya, praktikal ya. Kemudian selanjutnya memang karakteristik tiap kelas, tiap sekolah itu kan pastinya berbeda-beda. Ada beberapa hal yang menyebabkan tadi
ke Pak Asri. Ya. Oke, ada beberapa hal yang menyebabkan minim sekali tingkat pemahaman yang dimiliki oleh para siswa SMK di sekolah. Ya, beberapa hal tersebut, misalnya yang pertama, karena apa yang mereka pelajari tersebut, Mr. Samsurijal, it is not what something that belong for them. Ya, jadi mereka merasa tidak butuh akan hal tersebut. Jadi tidak sesuai dengan apa minat mereka, passion mereka. Ya, itu biasanya yang menyebabkan tingkat pemahaman, tingkat minat, motivasi untuk mengikuti atau memahami pembelajaran bahasa Inggris itu minim. Ya, biasanya Mr. Samsurijal. Kemudian selanjutnya yang kedua kaitannya dengan kendala, ya tentunya para guru, ya di sini Mr. Samsurijal diharapkan harus benar-benar mengenali terlebih dahulu karakteristik, ya, sosok dari para peserta didik yang ada di kelas. Ya, karena sekali lagi guru yang baik, guru yang profesional itu adalah guru yang dapat memodifikasi satu model pembelajaran atau satu strategi pembelajaran yang benar-benar dapat diterima oleh semua tipe atau semua karakter siswa yang ada di dalam kelas. Ya, jadi saya tidak bermaksud untuk mengatakan Mr. Samsurijal itu belum terlalu kenal dengan siswanya, akan tetapi silahkan harus ada pendekatan, kemudian juga harus ada analisis kaitannya dengan yang 80% siswa-siswi ini kenapa kok mereka tidak bisa ini ya? Kenapa kok mereka tidak bisa seperti yang 20% tadinya? Gitu. Ya, jadi nanti setelah proses tahapan analisis itu kan kita akan berupaya untuk memberikan alternatif solusi tentunya ya. Dan solusi yang paling tepat, sekali lagi solusi yang paling tepat, metode yang paling tepat, strategi yang paling tepat adalah strategi yang diinginkan oleh mereka. Mereka para siswa-siswi SMK tersebut itu ingin belajarnya seperti apa sih? Ya, jadi kalau misalnya siswa-siswi SMK-nya itu kaitannya dengan jurusannya misalnya untuk yang pariwisata atau misalnya perhotelan, maka jenis metode atau model pembelajaran yang kita berikan kepada mereka itu langsung sesuai dengan kaitannya dengan hotel, kemudian juga kaitannya dengan pariwisata. Ya. Itu tadi beberapa hal untuk yang bisa saya berikan, Mr. Samsurijal. Kemudian yang paling utama juga, ketika misalnya 80% siswa-siswi kita di dalam kelas itu tidak memahami apa yang kita berikan, maka kita harus melakukan self-reflection harusnya. Ya, ada self-reflection, ada kontemplasi. Ya, kenapa? Ya, saya sudah memberikan terbaik, saya sudah berusaha untuk menjelaskan sampai berkali-kali, tapi ternyata tidak sesuai dengan harapan. Hanya 20% siswa saja yang dapat menangkap, yang dapat memahami sesuai dengan harapan. Ya. Kemudian hal lainnya juga kaitannya dengan sekolah marginal, kemudian tadi disebutkan oleh Mr. Samsurijal, ya. Justru di sekolah-sekolah swasta, Mr. Samsurijal, kita bisa menerapkan pendekatan-pendekatan yang berbeda ya dengan di sekolah negeri. Salah satu contoh pendekatannya apa? Kalau misalnya di sekolah negeri itu ada aturan-aturan strict ya terkait dengan apa saja yang berkaitan dengan siswa ya. Akan tetapi kalau di sekolah swasta itu kita punya celah untuk bisa memodifikasi, untuk bisa melakukan improvisasi ya, agar tujuan kita agar ada peningkatan yang benar-benar dari yang 20% misalnya bisa sampai 50%. Karena kalau berharap sampai 80, saya kira itu akan sangat kalau kita balik dari yang 80% itu tidak paham, kemudian 20% paham akan sangat sulit.
Ya, saya kira itu Mr. Samsurijal, ya, masukan dari saya harus ada self reflection, ya, sehingga dari hasil self reflection itu tadi akan ada reflective teaching, ya, reflective teaching and learning model for the students. Begitu ya, Mr. Samsurijal, oke? Sir, ya, ini sir, ya, jika memang kita untuk menerapkan HOTS itu terkendala dengan kemampuan siswa, tapi kemudian kita justru lebih aman di most dan LOTS, most to middle order thinking skill, atau LOTS ya low. Nah ini kan ya jadi apa yang ketika saya harus menganalisa itu, ternyata mereka aman di most dan lots itu, sehingga apakah kemudian ini bisa dibenarkan atau kemudian juga memang mereka sedikit ya paling seperti ya 25% itu bisa yang hotsnya, tapi ketika kita aman di most dan lotsnya itu, tapi kan terkendalanya kepada ketika mereka sudah duduk di kelas 12 dengan soal-soal hotsnya itu, mereka akan terbebani atau memang sulit untuk mengendalikan hal seperti itu. Apakah kita mencari nyamannya saja ketika mereka belajar, tapi ketika mereka menghadapi ujian, ini kan real ya yang harus mereka hadapi. Nah ini yang terkadang saya menganalisa ini gimana ya kendala-kendala seperti ini. Gitu sir, thank you. Oke, thank you Mr. Samsurijal. Jadi tahun 2021 itu tagline-nya harus keluar dari zona nyaman. Oke, jadi kalau selama ini kita berharap most kemudian mod sama lot study itu yang harus mereka ini yang mereka pelajari tidak ada masalah ketika proses delivery-nya, akan tetapi ketika ujian mereka kesulitan karena sudah ada HOTS, maka sebaiknya dari sekarang mereka harus dibuat sulit. Dalam tanda kutip, ya, dibuat sulit maksud saya silahkan memang harus beralih sesuai dengan higher order thinking skills, ya, dan tentunya ada tahapan-tahapan, ya, jadi tidak mungkin langsung tiba-tiba kita akan berikan ragam materi, ragam soal atau ragam pertanyaan yang complicated, yang rumit, tidak mungkin kan? Kita pastinya kita berikan stimulan dari yang pertama harus levelnya itu rendah terlebih dahulu, kemudian sedang, baru kemudian kita berikan yang pada tataran higher order thinking skill. Begitu ya Mr. Samsurijal ya. Jadi tidak dibenarkan untuk membuat mereka terlena dengan kenyamanan sekarang, tapi mereka nanti menderita ketika mereka ujian. Begitu ya Mr. Samsurijal ya. Oke, thank you. Kemudian yang lain ada ini silakan, ada mungkin yang mengalami kasus serupa atau boleh saya silakan Miss Rina. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kalau tadi Pak Samsu mengenai kesulitan ada beberapa siswanya yang tidak bisa menangkap pelajaran ya Pak ya. Nah di sini pengalaman saya pernah menjadi perwakilan siswa yang inklusi. Nah itu lebih parah Pak, lebih parah. Ibaratnya teman-temannya itu Corel Draw, kalau komputer dia Pentium 1 atau berapa gitu. Sebanyak apapun kita mengasih masukan ilmu, ya udah mentok sampai di situ, nggak bisa berkembang lagi. Jadi saya flashback awal waktu siswa baru ya waktu itu, kita sudah dikasih tahu para wali kelas ada ini siswa yang inklusi. Ya. Kemudian saya berpikir supaya siswa ini, karena saya baru mengalami, ya, supaya siswa ini tidak mengalami bullying, jadi semua mungkin saya ngomong waktu itu manggil ketua kelasnya, saya panggil dulu, saya ngomong karena mereka baru semua, jadi nggak tahu kan kondisi background siswa masing-masing, saya kasih tahu
anak ini begini, tolong nanti kalau dia bertindak atau berucap yang berbeda, kamu maklumi karena kondisinya seperti ini. Nah, seperti itu, Pak. Jadi alhamdulillah tidak ada bullying. Kemudian itu yang psikis dulu ya, Pak ya. Kita menangani secara psikis seperti itu. Kemudian yang kedua, untuk materi pembelajaran, ya kita sama semua, Pak. Jadi nggak ada yang ini low, ini kita samakan semua. Tapi kita mengadakan penilaian khusus untuk dia khusus. Temannya udah tahu gitu. Jadi apapun jawaban dia, apapun dia responnya, kita terima, kita tampung gitu. Jadi kita nggak bisa nyalahin karena memang pemerintah tidak membolehkan kita tidak menaikkan siswa itu atau menolak siswa itu karena memang peraturannya seperti itu. Nah, kemudian untuk penilaian ya sama aja, kita maklum. Ibaratnya kita ngasih nilai dia itu merem aja gitu. Udah KKM gitu, ibaratnya seperti itulah Pak. Ya. Kemudian untuk kemudian waktu itu dia naik ke kelas 2, kan ada PKL Pak. Ya. PKL tidak mungkin kita mengirim dia ke perusahaan, tidak mungkin. Jadi kita sudah kerjasama, jadi dia ditempatkan di perpustakaan. Itu aja masih dibantu cara bekerjanya seperti itu. Jadi kita tidak bisa memaksakan anak ini harus sesuai standar. Everybody is unique, ya everybody is unique. Jadi kita terima apa yang dia sesuai kemampuan dia. Jadi kita nggak bisa maksa. Jadi anak-anak semua kita semua udah paham, nah, jadi nggak bisa dipaksa. Itu nanti ada proses gitu ya, ada prosesnya dalam mungkin nanti setelah dia sekarang udah lulus ya nanti sudah tanggung jawab orang tua seperti itu. Jadi kita nggak mau soalnya mau HOTS ya, yang kita tetap aja menjalankan HOTS cuman untuk dia ya kita khusus itu maksudnya misalnya nilainya dia jatuh ya sudah itu udah ibaratnya timbangan semua temennya 10 kilo dia cuma 2 kilo beratnya ya sudah segitu aja. Jadi kita nggak bisa maksa Pak, memang sudah begitu. Ini ya udah inklusi sudah disebutkan, sudah ada surat dokternya begini-begini, jadi kita nggak bisa memaksa. Itu mungkin sharing pengalaman dari saya Pak. Ya. Berarti Bu Rina, ya kalau saya sih nggak fokus kepada mereka itu inklusi ya. Ini hanya artinya mereka punya kemampuan yang standar. Jadi ketika kita naikkan ya itu memang agak mentok di situ. Ya. Cuma berarti kan kita mempunyai satu persoalan adalah ya mungkin bahasanya kita berikan aja mau dia bisa nerima atau tidak. Iya, tetap. Yang kemudian untuk yang lain ya. Kembali kan kepada anaknya. Ketika anaknya berusaha untuk maksimal, ya mungkin bisa. Tapi ketika mereka sudah istilahnya pesimis atau wah saya nggak bisa, nggak ngerti itu bahasanya aja, vocabnya aja juga kurang gitu kan. Bagaimana kabar pemahaman HOTS gitu kan. Apalagi seperti misalkan ada soal gitu kan. Itu yang ditanya berapa tahun dia tinggal di Bandung. Cuman yang disebutkan di situ kan angka. Dia tinggal di sana tahun sekian. Sampai sekarang masih tinggal tahun sekian. Kan kita tinggal ngitung angka. Kadang-kadang kalau itu masih mudah. Tapi ada juga yang kurang paham. Nah, memang hal-hal seperti ini yang memang kita harus cari ya. Tapi pada dasarnya kalau kita ideal ya semua siswa harus bisa istilahnya mengikuti HOTS itu, soal-soal HOTS itu. Tapi secara nyata memang masih banyak yang kurang mampu atau kesulitan lah, karena hampir boleh dibilang banyak soal-soal yang HOTS walaupun 1:2 ya, kan HOTS itu 1, middle-nya bisa 2, lots-nya bisa 3 kan gitu kalau kita lihat soal. Sehingga memang ketika HOTS-nya itu memang selalu salah dan tidak benar ya. Nah, itu yang kemudian kita jadi gugur kewajiban aja untuk memberikan mereka
tapi nggak sampai kepada mereka harus paham gitu kan. Yang akhirnya kita prosedural aja, udah kasih aja gitu. Tapi kan keinginan kita mereka paham, mereka ngerti gitu kan. Tapi ketika kita ya udah kasih aja, mau ngerti mau enggak ya terserah ya. Tapi memang kesulitan kita di lapangan ya seperti itu. Artinya bukan semuanya nggak ngerti, ada sebagian ngerti, sebagian enggak. Nah pada akhirnya kita memang menginginkan semua ngerti, tapi nggak bisa juga mereka ngerti semua. Hanya kemudian kita kasih saja seperti itu. Ya mudah-mudahan sih ya kita mencoba untuk ini kan mumpung ngumpul nih ya kita dari guru bahasa Inggris, kira-kira barangkali memang ada hal-hal yang bisa. Kalau saya pernah juga membentuk gini, mereka yang 25% itu kita masukkan dalam kelompok-kelompok tertentu yang kemudian mereka menjadi pembimbing teman-temannya gitu. Ya, itu tutor sebaya, Pak. Betul, ya. Cuman akhirnya juga penugasan ya yang 25% itu yang ngerjain, yang lain tinggal terima jadi. Nah, ini juga yang istilahnya problem gitu kan. Mungkin itu ya. Makasih Bu Rina. Ya, makasih Pak. Terima kasih Miss Rina, Mr. Samsudrijal sudah sharing. Selanjutnya ada lagi yang lain, silakan. Miss Widya sepertinya sudah membenarkan headset, ingin ini. Atau Miss Winardi, silakan. Siapa? Sebelum kita ke modul nanti. Silakan. Ada lagi? Oke, Miss Winardi sepertinya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Setuju sekali itu tadi. Untuk memang kita lihat situasi siswa-siswa kita juga ya. Dan ini sangat berasa sekali pada saat seperti ini, pada saat pandemi seperti ini akan berasa sekali pada saat kita tidak bisa bertatap muka dengan siswa kita. Dan ini akhirnya kan agak menambah kesulitan kita juga gitu ya. Saya yakin teman-teman juga menghadapi hal yang sama dengan kita-kita ini ya. Dengan ya harapan kita sih ya, saya kebetulan di sekolah negeri dan sama Pak Samsul Rizal, di sekolah negeri kan juga nggak semuanya ya inputnya bagus, tapi karena memang banyak jalur-jalur yang disediakan oleh pemerintah untuk masuk ke negeri, bukan hanya prestasi. Seperti kita ketahui untuk PPDB aja, untuk yang jalur prestasi cuma ada 12 siswa dalam satu kelas ya. Yang lain itu ada jalur KGP, ada jalur Jetlingko, kemudian tadi yang ABK ya, karena kita tidak bisa menolak ABK dan kita memang itu sudah tugas kita sebagai pendidik ya. Dan memang kita dijatah untuk ABK itu setiap kelas harus ada. Misalnya pun ada yang mendaftar, tidak boleh kita tolak. Nah ini tantangan juga ya, karena juga kita tahu di SMK kita diharapkan kita sesuai kita porsi, ya kan, critical thinking, menjadi yang kreatif, kemudian bisa mengkomunikasikan, kemudian kolaborasi nanti seperti apa, nah, itu kan seperti itu gitu ya. Jadi Pak Samsulista jangan berkecil hati ya, hampir sama Pak kondisinya, apalagi kami di SMK Negeri 31, sekolah kami di samping-samping itu adalah sekolah yang padat penduduk. Nah, padat penduduk dan siswa-siswa kami juga, mohon maaf itu semuanya dari kelas menengah ke bawah, yang notabene kadang-kadang handphone aja kemarin sampai kesulitan di masa pandemi ini, sampai ada alumni yang menyumbangkan handphone kepada adik-adik kelasnya, itu sangat empatinya besar sekali gitu ya, alhamdulillah juga gitu ya. Kemudian ya kendalanya semakin banyak pada saat seperti ini. Kita sudah mengalaminya kan hampir 2 tahun ya Ibu Bapak ya, bisa merasakan kan nikmatnya gitu ya mengajar di situasi seperti ini gitu. Jadi untuk HOTS ini memang mau nggak mau kita tetap kita usahakan, kita berikan semampu kita ya, karena memang itu adalah tantangan kita, dan kemudian dan merupakan ya harapan kita bahwa anak-anak kita akan menjadi sesuatu yang diharapkan, apalagi di SMK diharapkan yang tadi terakhirnya mengkreasi, menciptakan sebuah produk, menciptakan sebuah ide-ide. Mau nggak mau harus seperti itu. Bagaimanapun kondisi siswa kita ya, dengan kondisi apapun, sampai kemarin pun yang namanya belajar, kalau di Zoom aja kadang-kadang kita kan
siswa ya mereka bisa gabung dari 36 siswa, mungkin dalam satu hari mungkin dia ada Zoom dengan 3 guru, mungkin di jam pertama mereka bisa gabung, di jam keduanya mereka tidak bisa gabung, atau kendalanya banyak sekali. Jadi banyak kendala kuota lah, kayak saya juga ngalami kayak kita ini, kayak saya kemarin ngalami juga. Wifi saya mati, saya balik, wah ini kayak gini kali rasanya anakku kemarin tuh ya. Mem, saya nggak bisa gabung, Mem, wifi saya mati karena saya wifi-nya gabung dengan di Rpetra ini gitu. Jadi kondisinya memang kadang-kadang membuat kita akhirnya jatuh hibah juga gitu. Oh iya, hanya banyak toleransi kita berikan kepada siswa-siswa kita di saat-saat seperti ini. Itu ya Pak Rijal. Ya, betul. Thank you, Ma'am. Bu Win ya. Ya, oke. Oke, thank you Miss Winarni, sharingnya sudah dikuatkan juga ya. Tapi sekali lagi, ketika saya ditanyakan lulusan mana, saya akan bangga mengatakan lulusan luar negeri daripada dalam negeri. Ya, ketika Mas Rijal ya. Oke. Kemudian Bapak Ibu kita langsung kita langsung masuk ke dalam modulnya ya. Modul yang sudah saya berharap sudah dibaca oleh Bapak dan Ibu guru semua ya. Tapi sebelum masuk ke modul, saya ingin perlihatkan ini terlebih dahulu. Bisa disaksikan Bapak Ibu? Sebentar, belum. Bisa? Belum Pak. Sudah Pak. Sudah ya? Sudah terlihat. Oke. Ya. Oke, bisa dilihat perbedaannya antara dua gambar sebelah kiri dan 2 gambar sebelah kanan. Ini sebagai renungan saja sebenarnya Bapak Ibu. Oke, bisa dilihat? Bisa. Oke. Dan maknanya apa ini Bapak Ibu? 2 gambar sebelah kiri, kemudian 2 gambar sebelah kanan. Kaitannya dengan HOTS. Kaitannya dengan pembelajaran yang dilakukan. Silakan, ada yang ingin merespon? Silakan Bapak Ibu, siapa? Saya coba Pak. Oke, silakan. Miss Maula, come on. Ya, kalau dari kedua gambar itu kalau diaplikasikan dengan kita sebagai guru, jadi guru A dia mendapatkan begitu banyak tantangan dari semua murid-muridnya, kemudian mungkin dari fasilitasnya, sarananya dan semuanya, tapi dia ingin mengubah dengan keterbatasan itu bagaimana siswa saya bisa lebih baik, kemudian outputnya harus lebih baik, maka dia memberikan kemampuan yang dia punya supaya siswanya dan metode pembelajarannya lebih baik dengan keadaan yang terbatas. Itu dari gambar yang pertama. Dari gambar yang kedua, ini saya umpamakan di kelas itu sarannya sudah bagus, kemudian siswa-siswanya mungkin keadaan ekonominya atau latar belakangnya bisa juga sama. Nah, karena tidak ada tantangan, kemudian gurunya sudah merasa apa yang dia butuhkan bisa dapat dengan mudah. Jadi ketika dia mengajar, ya udah kasihnya gitu-gitu aja. Udah ada di dalam otaknya, nggak mau ada perubahan karena dia merasa apa yang dia berikan anak-anak sudah bisa, walaupun mungkin dalam kenyataannya apa yang dia berikan belum sepenuhnya mengubah soal atau mungkin metode pembelajarannya disesuaikan dengan kondisi zaman yang sekarang. Saya kira itu Pak, jadi dia stuck aja, begitu-begitu aja, anak-anak udah ngerti, udah saya kasih apa adanya, karena dia sudah merasa nyaman, anak-anaknya tidak banyak keluhan. Demikian Pak, terima kasih. Yang lain silakan Bapak Ibu, siapa kira-kira? Oke, selain Miss Maula, luar biasa. Terima kasih banyak perspektifnya Miss Maula. Silakan yang lain siapa? Harus ada setelah Miss Maula, silakan. Siapa?
Saya share. Oke, come on. Kalau kita lihat di gambar ya, ini perbandingan ya. Kalau yang gambar kiri atau yang gambar pertama ya, dengan gambar yang kanan yang kedua, yang atas ya barangkali. Kalau yang pertama itu istilahnya, yang pertama memang hanya menjalani kebiasaan atau tradisi yang memang kenyataannya ya adanya seperti itu yang pertama. Kemudian yang kedua juga mereka tidak kemudian melakukan inovasi, ya kreativitas, dan juga melihat kondisi perkembangan zaman, sehingga yang dia lakukan ya seperti yang dicontohkan oleh orang tuanya, ya. Yang ketiga juga dia tidak kemudian update dengan kondisi yang sekarang, apakah membaca bacaan-bacaan tentang perkembangan atau yang harus seperti apa, higienis, masalah segala seperti apa. Nah, sementara kalau yang sebelah kanan itu sudah dikombin dengan perkembangan zaman, ya, inovasi, kreativitas, yang kemudian ini mengalami perubahan. Dan begitupun kita barangkali ketika mengajar ya jangan nyaman di model konvensional, karena ketika kita nyaman di konvensional maka kita akan tersingkir atau tergilas dengan zaman. Metode kita sudah misalkan sudah usang, tapi tetap aja nyaman. Tapi ketika kita mau merubah diri ke arah yang lebih baik dalam pengertian bahwa tuntutannya dalam kurikulum seperti ini, dalam dunia pendidikan seperti ini, maka memang kita harus melakukan perubahan dalam diri sendiri dulu sebelum ke orang lain, sehingga akan terjadilah perubahan itu sendiri. Tapi kalau kita mau merubah orang lain tapi diri kita sendiri nggak mau berubah, tidak akan pernah terjadi perubahan seperti itu. Sementara itu, makasih. Oke, luar biasa. Satu lagi silakan. Siapa kira-kira? Saya berharap satu lagi yang dari milenial dong, yang dari milenial, generasi Z, generasi Alpha, silakan siapa kira-kira? Boleh sedikit, Pak. Oke, thank you. Come on, Mr. Nabil. Nggak tahu ya ini dari milenial bagaimana, tapi sudut pandang saya aja. Oke, come on. Ini yang gambar pertama, yang atas dan yang bawah, mungkin bedanya dari sisi interaksinya juga sih, Pak. Okay. Kalau saya ngeliatnya yang pertama. Yang atas itu interaksinya dengan benda mati, ya. Jadi untuk mengadakan inovasi, perubahan dari tradisional ke modern itu mungkin sedikit lebih mudah gitu ya. Karena kalau benda mati kan diaturnya gampang gitu ya. Kayak masak-masakan nih, contohnya di dapur, daging pasrah aja gitu kan, dipotong-potong. Nah, kalau yang bawah ini kita interaksinya dengan makhluk hidup seperti itu, dia bisa beda-beda, mungkin yang satu enak, yang satu nggak enak. Nah, dengan kayak gitu mungkin buat inovasinya juga mungkin rada susah. Dan juga yang menyumbangkan, yang menjadi faktor menjadi inovasinya susah itu juga dari jumlah siswanya juga mungkin ya. Kalau misalnya taruhlah siswanya itu 5 gitu. Nah, mungkin belajarnya nggak hanya terpaku di sekolah aja, tapi dari 90 menit itu mungkin kalau diizinkan juga ya, bisa diajaknya ke kafe seperti bahasa Inggris gitu, dan bisa kita ajak interaksi random dengan bule-bule yang ada di kafe itu. Contohnya seperti itu. Dengan seperti itu kan belajarnya juga lebih real life situation dibandingkan di kelas yang kemungkinan besar yang diomongin itu konsep. Seperti itu. Jadi kalau membawa real life situation ke dalam kelas itu nggak sepenuhnya mudah karena tergantung dari fasilitas sekolah tersebut gitu ya. Mungkin kalau sekolahnya ya yang udah fasilitasnya wah, udah oke, seperti itu mungkin bisa gitu untuk inovasinya. Jadi menurut saya tergantung dari fasilitasnya juga. Tapi kalau dari segi inovasi kayak ngajarnya seperti itu, gampangan sih kalau menurut saya kalau yang muridnya itu nggak sebanyak 30 seperti itu, karena gampang buat diajak keluarnya.
Tapi kalau yang situasinya 30, saya juga bingung sih ya gimana untuk inovasi dan untuk mengubahnya ke arah modern. Tapi kalau di online sekarang, saya ngerasanya ada sisi mudahnya juga, meskipun sulit juga, karena mudahnya kita gampang buat ngasih unjuk siswa apapun gitu. Misalnya kalau buat ngajar, dan juga untuk ngundang orang masuk ke kelas kita itu lebih gampang. Misalnya kita punya kenalan bule seperti itu, kita minta waktunya sebentar untuk ngasih murid exposure kayak gitu, untuk seperti ngundang narasumber lah, tapi yang tidak resmi. Itu didatangkan ke situ kan lebih mudah seperti itu. Menurut saya begitu, Pak. Jadi ada sisi positifnya juga untuk yang online. Seperti itu. Oke, terima kasih banyak Mr. Nabil Ridho. Jadi ada beragam tadi ya perspektif masing-masing kaitannya dengan gambar yang saya berikan. Sederhananya Bapak Ibu, kalau kita lihat dua gambar yang di atas di sini banyak berubah karena ingin nyaman dan modern. Ya, ini merupakan di sini sebelah kirinya itu proses memasaknya masih menggunakan alat yang sangat tradisional sekali. Ya, kemudian kita lihat ya ketika memasak menggunakan alat yang tradisional tentunya masih terlihat sekali di sini banyak yang ini ya, banyak yang tidak tertata dengan baik ya. Kemudian usaha yang dibutuhkan juga untuk kegiatan memasak tentunya lebih. Sementara ya ketika sudah berubah menjadi modern ya, itu kelihatan di sini semuanya serba semuanya serba dipermudah ya. Ingin masak apa segala macam itu instan bisa langsung dilakukan di dapur ya. Banyak berubah karena ingin nyaman dan modern. Ya, jadi kita lihat di sini dua gambar yang kontras sekali tentunya Bapak Ibu. Ya, kontras sekali. Yang pertama ini belum ya, ketika belum misalnya ditemukan kaitannya dengan ragam teknologi, mesin dan lain sebagainya. Kemudian ketika sudah ada pemahaman lebih ya, sudah pemahaman lebih luas, lebih komprehensif, ada inovasi, ada kreasi ya, maka berubahlah bentuk dapur yang tadinya itu amburadul menjadi dapur yang nyaman, modern, dan bisa untuk melakukan kegiatan memasak yang lebih baik dari sebelumnya. Kemudian pada dua gambar di bawah Bapak Ibu yang terjadi sekarang di guru-guru kita ya. Jadi ini saya ambilkan dari tim pengembang program profesi guru ya Kemendikbud ya Bapak Ibu ya. Jadi di sini di gambar yang kedua kita lihat ya tidak banyak berubah karena sudah merasa nyaman dengan cara mengajarnya ya. Dari zaman dulu ya tetap seperti itu cara mengajarnya, kemudian sekarang juga tetap dengan cara yang sama ya. Berbeda sekali dengan dua gambar yang ada di atas tadi. Ada perubahan yang benar-benar signifikan ya, kemudian ada kreasi-kreasi yang memang benar-benar nyata terlihat ya, sehingga ya perubahan itu dapat menuju ke perubahan yang lebih modern. Akan tetapi tidak dengan para guru kita. Para guru kita tadi di awal kaitannya dengan hot saya sudah kemukakan, terlalu nyaman dengan konsep-konsep, terlalu nyaman bermain di ranah konseptual ya, sehingga kontekstualnya itu ya seringkali terabaikan. Ya, itu maksud saya Bapak Ibu menghadirkan dua ini. Jadi saya sangat berharap Bapak dan Ibu guru bahasa Inggris SMK khususnya jangan seperti ini ya, jangan tetap nyaman dengan yang dilakukan sekarang. Kalau misalnya belum ada hasil, belum ada belum ada outcome yang membanggakan bagi Bapak dan Ibu guru semuanya. Jangan lantas menyerah bilang oke, ya karena sekolahnya ini begini, kalau tidak kita luluskan nanti
Kalau tidak kita luluskan, nanti bantuannya itu nggak cair, ini segala macam. Nah, itu kan ada tanggung jawab moral sebenarnya yang harus diperhatikan oleh Bapak dan Ibu guru semuanya. Begitu ya Bapak Ibu ya, kaitannya ini intermezzo saja sebenarnya ya, agar paling tidak tahu konsep sampai seperti ini yang diberikan, dipaparkan oleh tim pengembang dari PPG Pusat ya. Untuk yang profesi guru ya. Oke, untuk yang modul buku pegangan pembelajaran HOTS, Bapak Ibu sudah bisa dilihat? Sudah? Mr. Nabil sudah ini? Sudah tampil di layar? Sudah ya? Sudah. Oke, jadi untuk modulnya, untuk bukunya ini, kita tidak akan membahasnya seperti sedang perkuliahan. Kita akan melihat hanya di daftar isinya saja, Mr. Nabil dan teman-teman yang lain ya, Bapak dan Ibu guru yang lain. Oke, di dalam daftar isi ya, di sini kaitannya dengan buku pegangan pembelajaran HOTS itu ada rasional, ada dasar hukum, ada tujuan dan sasaran pedoman ya. Namanya buku pegangan berarti ini merupakan ini ya. POB biasanya, prosedur operasional baku ketika misalnya dia nggak pakai kacamata ya kemarin ya. Iya, pakai kacamata dulu Mr. Samsurijal ya. Enggak, ini anak kemarin habis melayat gitu. Ke Bekasi, matanya bengkak. Iya, jadi kemarin bawa kacamata tapi nggak dipakai, jadi bangun tidur matanya bengkak. Oke, sorry. Iya, all good. Mudah-mudahan cepat sembuh ya. Oke, kita lanjut ya. Jadi sekali lagi ini merupakan buku pegangan pembelajaran HOTS. Di dalamnya ada ragam petunjuk, ya, ragam kaitannya dengan bagaimana Bapak dan Ibu guru bisa memahami konsep-konsep pembelajaran HOTS ya. Kemudian di sini dijelaskan konseptual pembelajaran berorientasi keterampilan berpikir tingkat tinggi atau HOTS, dan ini tadi sudah kita bahas panjang lebar Bapak Ibu, konsep berpikir tingkat tinggi itu apa, kemudian kompetensi keterampilan 4C itu creativity, critical thinking, collaboration, communication sudah. Kemudian ada juga kaitannya dengan amanat kurikulum 2013 melalui pendekatan saintifik ya. Kemudian ini standar, ada analisis SKL, KI dan KD ya. Kemudian selanjutnya ini untuk yang model-model pembelajaran yang di dalamnya itu sudah terintegrasi dengan HOTS ya. Ada model discovery atau inquiry learning, kemudian selanjutnya ada model pembelajaran problem based learning, dan ada model pembelajaran untuk yang project based learning ya. Jadi ini tadi sudah sempat saya singgung ya. Jadi bagaimana caranya dari yang pertama kita sebagai guru ya bermula dari permasalahan yang dihadapi oleh para siswa. Dari ragam permasalahan yang ada itu kita berusaha untuk memberikan atau menemukan ya alternatif pemecahan masalah. Dengan cara apa? Agar permasalahan yang dihadapi oleh para siswa itu bisa diselesaikan. Ya, itu untuk yang problem based learning ketika sudah diimplementasikan ya, kemudian ternyata dapat menyelesaikan masalah tersebut, maka kita maju atau masuk ke tahapan berikutnya yang lebih kompleks itu pada project based learning ya. Jadi permasalahan sudah diselesaikan, kemudian para siswa juga diminta untuk membuat project ya, untuk membuat produk ya, sehingga pemahaman mereka tidak hanya pada tataran berhenti sampai memahami saja, akan tetapi nanti sudah masuk pada tataran creating ya. Kemudian untuk yang desain pembelajarannya ini saya kira bisa dibaca semua oleh Bapak dan Ibu guru ya. Kemudian ada prinsip pembelajaran, memahami bentuk pertanyaan, contoh pembelajaran dengan teknik bertanya, kemudian langkah desain pembelajaran, dan di sini masing-masing di dalam contohnya Bapak Ibu itu sudah ada contoh yang berbeda-beda ya. Dari jenjang yang paling dasar di SD sampai dengan yang SMA dan SMK. Kemudian di sini juga ada RPP-nya atau ada lesson plan-nya ya. Kemudian yang terakhir di sini ada instrumen penilaiannya tentunya ya. Oke, dari daftar isi yang Bapak dan Ibu guru lihat ini
Ya, kemarin di awal saya menyebutkan ada 5 hal dalam HOTS itu. Apakah sudah ada semua, Bapak Ibu? Dari daftar isi yang tadi? Ayo. Masih ingat tidak? Dari daftar isi yang ada pada modul pedoman kaitannya dengan HOTS, itu sudah ada semua atau belum? Sudah ada semua atau belum? Lagi dilihat, Pak. Oh, lagi dilihat. Oke, silakan dicek dulu. Oke. Sudah ada semua atau belum, Bapak Ibu? Halo? Silakan, ada yang mau menjawab? Dari kemarin ada 5 aspek, 5 elemen kaitannya dengan HOTS. Sudah ada semua kah? Iya, sudah ada nih Pak dalam. Sudah ada? Sudah ada atau belum, Bapak Ibu? Oke, kalau gitu saya mulai dari Miss Sri Mulyati. Come on, do you mind please mention number 1? What is it? Lesson plan that consists of HOTS. Sudah ada atau belum? Itu, Miss Sri Mulyati. Miss Sri Mulyati, halo? Ya, Pak. Sudah ada? Lesson plan of HOTS. Maksudnya, Pak, maaf diulang. Oke, ini kan kita berbicara kaitannya dengan buku pedoman pembelajaran HOTS, ya. Kemudian kemarin di awal kita sudah sepakat, sudah kita diskusikan ada 5, ya. Yang pertama lesson plan that HOTS, kemudian ada learning material that HOTS, kemudian ada learning media that HOTS, kemudian ada student talks, kemudian yang terakhir ada instrumen. Yang pertama itu sudah ada, Miss Sri Mulyati? Lesson plan of HOTS ya. Ya, sudah ada atau belum? Lesson plan of HOTS di saya. Oke, hanya touching. Hanya apa? Touching a little ya, kayaknya seperti di dalam lesson plan itu ada runtutan kegiatan dari opening sampai selesai, menggambarkan students activity yang realita, ya, yang reality to students, itu aja kayaknya, Pak. Itu saja. Berarti sudah ada ya. Oke, kita sepakati sudah ada. Selanjutnya, second one, learning material that consists of HOTS, Mr. Nabil. You can read it inside of the guidance book, the instruction book, the manual book. Yeah. Okay, can you find it? The learning material that consists of HOTS. Barokah bener dah orang. Belum. Nyari. Baru buka lagi. Oke, ya, sepintas saja sebenarnya dari daftar isi sudah ada atau tidak, gitu. Oh, maksudnya ketika saya ngajar, terus materinya HOTS bukan gitu? Ya, learning material yang ada kaitannya dengan HOTS di buku pedoman itu sudah ada belum? Di buku pedoman yang tadi saya share itu. Yang saya share screen yang tadi, sudah ada atau belum? Coba dicek. Oke, sambil Mr. Nabil mengecek, Miss Christina Nino, oke, learning media that consists of HOTS. Oke, we can find it or no inside the book, please. Ya, ini untuk, oke, come on, Miss Tina, what is it? Sorry, sir, saya baru mau open. Maaf, karena belum baca. To be honest, I haven't read it. Oke, kalau gitu Sorry, Miss Vera. Miss Vera, oke, student talks that consists of HOTS. Ada apa tidak?
Tinggal jawab saja, ada tidak? Wait, student staff. Wait. Sepertinya kalau dilihat dari daftar isi, harusnya sih sudah ada ya. Nah, harusnya sudah ada. Oke, kita sepakati ada. Sudah ketemu Mr. Nabil? Belum, di daftar isi belum ada yang apa bahan pelajaran. Oke, selanjutnya yang terakhir ya, untuk yang instrumen Miss Mola, instrumen yang HOTS itu sudah adakah di buku pedoman yang sudah di-download? Sudah ada. Oke, sudah ada ya. Jadi sekali lagi ya, bisa kita sepakati semuanya sudah ada ya. Dari yang pertama, lesson plan itu sudah HOTS, itu ada. Saya tidak tanggung jawab ada atau tidaknya di dalam buku, tapi tadi katanya sudah ada ya. Kemudian yang kedua, learning media yang HOTS juga sudah ada. Kemudian learning material yang sudah HOTS juga ada. Student tasks yang sudah HOTS juga ada. Dan yang terakhir, instrumen penilaian yang HOTS itu seperti apa juga sudah ada. Tadi keterangannya seperti itu. Dan itulah yang akan menjadi LK pada hari ke berapa sekarang? Hari pertama ya. LK pada hari pertama. The last day. Last day. Oke, itulah yang akan menjadi LK pada hari keempat. Hari ini ya, masing-masing nanti ya, ini saya paksa untuk membaca buku ya. Jadi silakan masing-masing akan mencari dan kemudian mengkreasikan. Contoh silakan dilihat di dalam buku kaitannya dengan RPP HOTS sampai dengan rubrik penilaian, instrumen penilaian yang berbasis HOTS. Gitu ya Bapak Ibu ya, untuk LK hari keempat hari ini. Besok tidak ada LK karena besok post test ya, dan harus lebih tinggi dari pretest. Kalau lebih rendah dari pretest berarti gagal. Gitu ya Bapak Ibu ya, oke? Untuk yang LK hari keempatnya sudah cukup jelas? Sudah ya? Clear enough. Oke, clear. Jadi memaksa untuk membaca, memaksa untuk melihat semuanya nanti di dalam buku. Iya silakan, gimana? Suara. Itu apa namanya, tugas LK hari ini apa Pak? Maaf diulang lagi, maklum. Oke, tugas LK hari ke satu ya, hari pertama ya. Hari kelima. Tugas LK hari keempat, jadi masing-masing. Ini aja dulu. Masing-masing ada 5 aspek HOTS yang harus kita perhatikan, yang harus ada. Yang pertama, lesson plan consists of HOTS. Kemudian yang kedua, learning material that consists of HOTS. Kemudian the third one, learning media that consists of HOTS. Kemudian yang keempat itu ada student tasks that consists of HOTS, ya, LKPD maksudnya lembar kerja peserta didik. Dan yang terakhir itu rubrik penilaian, instrumen penilaian yang berbasis HOTS. Begitu ya, Miss Nina, cukup jelas? Thank you. Oke. Dan karena hari ini hari keempat, maka akan kita majukan pengumpulannya, Mr. Nabil ya. Masih bisa ya? Bapak besok Pak ya? Malam aja malam. Hah? Masak. Jadi kita majuin ya. Kita majuin pengumpulannya. Dimajuin jadi besok apa gimana? Dimajuin jadi besok tanggal 2. Bulan Juli. Katanya terakhir tanggal 6. Juli 30. Iya, kemarin tanggal 6. Tanggal 6 hari pertama. Komitmen ya, komitmen. Oke, jadi kalau yang biasanya pukul 18.00 itu pun hanya 14 orang saja yang konsisten ya, Mr. Nabil ya. 18 Assalamualaikum Pak Idris. Iya. Jadi Pak Idris ternyata salah room, Pak. Pak Hadi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf Pak, apakah hari ini ada tugas Pak? Saya mendengarkannya dua bagian soalnya Pak.
Tadi terakhir nggak mendengarkan. Oh gitu. Ya, Dari tidak awal sih apa-apa. saya mendengarkan. Ya, nanti Miss Siti sama Mr. Idris ini kita kasih tugas tambahan ya Mr. Nabil ya. Menonton sampai tuntas itu sesi kita ya, sesi kita sampai hari keempat ya. Ya? Ya. Oke. Ya. Ibu Siti. Jadi hari ini nggak ada LK ya Pak? Hari ini ada tugas untuk Bu Siti menonton sesi kita 2 jam. Iya. Gitu ya. Thank you Pak. Oke. Kemudian Mr. Idris juga baru kelihatan sekarang. Tidak tahu ini ketika sesi akan berakhir sudah baru kelihatan sekarang ya. Oke, saya kira cukup untuk sesi kita hari ini, Bapak Ibu ya, diskusi kaitannya dengan HOTS. Semoga Bapak dan Ibu guru semua tetap HOTS semuanya ya. HOTS terus sampai hari terakhir besok untuk mengikuti post-test. Untuk mengikuti post-test sekali lagi saya berharap akan ada peningkatan tentunya sebelum mengikuti pelatihan sampai ya Bapak dan Ibu guru selesai mengikuti tahapan pelatihan. Bagi yang tidak meningkat nilainya, nanti akan saya kunjungi langsung ke sekolahnya ya. Jadi ternyata pelatihan daring tidak guna, jadi langsung virtual aja nanti langsung diceramain. Langsung luring. Gitu ya Bapak Ibu ya. Oke, jadi silakan dipersiapkan ya untuk besok. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu guru semua dapat melalui post-test ya dengan baik sehingga kelihatan nanti skornya akan kelihatan langsung. Kemarin itu benernya 5 dapat nilai 50. Besok jangan sampai benernya 3 dapat nilai 30 ya. Harus lebih dari itu. Gitu ya Bapak Ibu ya. Oke. Jadi jam berapa Pak Sofian pengumpulannya ini? Untuk yang ini dimajukan ya. Dimajukan. Jadi jam 19. Pak, akannya bulannya dimajukan. Jam berapa Pak? Oke, kita percayakan ke ketua kelas saja. Nanti Mr. Nabil silakan Mr. Nabil umumkan ya. Kita ngumpulinnya terakhir pukul sekian, gitu ya. Oke, Mr. Nabil. Saya nunggu kabar tetap dari aja Pak Sofian dulu. Enggak. Silakan. Saya nentuin. Saya berikan Mr. Nabil nanti untuk memutuskan. Kemudian hari ini ada Miss Costa tidak terlihat sama sekali. Miss Costa udah bilang tadi untuk izin off cam karena dia sambil pelatihan perfilman di sekolahnya. Oke, mau jadi artis sebentar lagi sepertinya Miss Costa. YouTuber. Latihan film ya. Kemudian ada Miss Nia juga. Miss Nia itu saya Miss tidak Nia bisa bantu. belum nerima kabar Bu. Pak saya. Belum ada ininya sama sekali ya. Dia hanya masuk sekali kemudian ngisi jadi ice breaking, kemudian langsung tobat ya. Tidak mau ikut lagi. Shock langsung ya. Oke Bapak Ibu, saya kira kita cukupkan saja sesi hari ini dan terima kasih banyak sudah bergabung ya. Luar biasa dari 7:30 tadi sudah standby semuanya. Dan sebelum kita akhiri silakan senyum terbaik dulu ya dan ditahan 5 jam ya Bapak Ibu. Oke. Oke. 1, 2, 3. Miss Vera nih senyumnya belum merekah. Ya, oke gitu dong. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Dan jangan lupa bagi yang belum komen, yang belum subscribe, ditunggu ya semuanya. Minimal jempol. Minimal jempol. Oke. Terima kasih banyak dan mohon maaf kalau misalnya tadi ada ya hal-hal yang kurang jelas yang kita sampaikan. Ya mudah-mudahan diskusi kita itu membawa hal positif bagi kita semua Bapak Ibu. Dan saya akhiri dengan wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu besok ya Bapak Ibu ya. Ya. Wajah-wajahnya wajah-wajahnya memang berbeda sekali karena besok terakhir. Wah, sudah sumringah sekali. Ceria. Iya. Mohon izin live Bapak Ibu, mari. Baik, terima kasih Pak. Have a nice day.